Salam kongko-kongko seni di Kampung Semar. Ya, ini sore hari ini ada Mas Priyo, ada Pak Nono, ada Pak Rosid. Kita akan bincang-bincang tentang seni dan pengalaman-pengalaman beliau ini sebagai seniman. Tentu akan menjadi inspirasi dan membawa mungkin manfaat atau pencerahan bagi kita semua. Karena ini pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak dialami orang lain. Tapi kita akan bisa melihat bagaimana beliau-beliau ini menyikapi dan mampu mengatasi situasi. Kita mulai Pak Rosid ya. Pak Rosid, ini selama ini monggo diceritakan bagaimana pengalaman Pak Rosid bekerja di media dan terus membuat kartun ataupun bergaul dengan seniman. Terima kasih Pak Kris, ini saya coba feedback lagi ya Pak. Perjalanan saya berangkat dari Jogja ya, artinya tahun di Jogja saya kuliahnya sama dunia sekarang agak beda ya. Jadi saya jurusan teknik perminyakan, tapi kok nggak tahu kok dia tercebur sini ya. Keblusuk lah ya, artinya tersesat ya. Tapi menyesatkan juga menikmati juga gitu ya. Ya dulunya karena mungkin aku terpengaruh dari kakak saya juga orang arsitek ya, kok pengen situ kok gagal juga ya gitu. Banyak gaul sama teman-teman yang dunia seni gitu ya, terutama kartun ya. Aku kuliah supaya dapat duit dari mana ya, karena kartun dulu agak menjanjikan ya, di samping duit juga bisa ada nama juga ya, itu dikenal gitulah. Punya itu apa namanya, punya nilai, suatu pelepasan, ada ya, nilai ya. Dan akhirnya dari situ kan banyak bergaul teman-teman yang itu ada waktu itu media cukup banyak ya. Kita coba nggak cuma di Jogja aja ya, kita coba di Jakarta yang paling menjanjikan gitu ya. Nah, lucunya di Jogja dulu kan ada tempat namanya shopping center ya, itu toko buku yang menjual majalah-majalah atau apa yang dari Jakarta. Kadang-kadang kita buka raportnya di situ ya. Jadi, ada enggak kita dimuat enggak lah, itulah. Lucunya setelah itu kok samping saya kok juga sama juga buka itu, aku belum kenal itu siapa. Setelah berapa lama, oh ternyata sama-sama kartunis juga. Memang zaman dulu media cetak itu sangat menjanjikan harapan. Iya, dan itu kok ya antara mengganggu saya kuliah atau enggak, tapi dua-duanya jalan ya. Karena kita butuh kreasi ya, dia waktu kreasi ya, ada pelepasan dan mendapatkan honor imbalan, ini juga penting gitu ya. Biasanya ketemu teman-teman ya lucu-lucu lah, ada yang wah kamar saya dia ada yang teman yang kartunis juga, dia kos di Jogja ya, wah pintunya nggak bisa dibuka karena weselnya banyak di situ katanya. Nah, jadi sampai pintu ke ganjil wesel. Sampai kayak gitulah. Wah dulu ada juga yang ceritanya ya, aku ngambil honor di media kok ongkos kesananya sama honornya nggak imbang katanya. Malah tekor katanya. Karena di daerah ya maklum ya, honornya nggak bisa menjanjikan kayak di pusat gitu ya. Ya, tapi ini suatu pengalaman bahwa memang kehidupan menjadi seniman itu memerlukan suatu spirit, ada kecintaan. Ya, mungkin bener, tidak dirancang, tapi mungkin ya tadi kalau kata Pak Nono ya tersesat ke jalan yang benar, ya, atau menjadi suatu panggilan atau jalan hidup. Nah, ini sekarang Pak Nono monggo cerita. Monggo. Pak Nono nih cerita sejarahnya tentang berkesenian ini gimana nih? Sampai ke media. Pak Nono nih kayaknya tidak mau terikat ngantor, lepas bebas saja. Semua media dimasuki. Iya. Tapi terikat istri. Terikat istri, ya itu. Iya Pak Kris, jadi kalau kita sama-sama kita sharing pengalaman zaman dulu itu memang mungkin juga nggak terlalu jauh dengan Mas Rosid. Jadi sama saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Jadi zaman dulu memang masih benar-benar kita masih sangat tradisional,
Misalnya apa itu tidak ada proses komputerisasi seperti yang Semua manual ya, semuanya manual. handmade begitu. Semuanya handmade. Dan seperti Mas Rasid itu, kalau Mas Rasid ke shopping center, kalau saya versinya versi Jakarta. Jadi hampir sebagian besar dulu saya kartun-kartun saya hampir semuanya dimuat di majalah-majalah dan koran-koran di Jakarta. Dan pada waktu itu dunia perkartunan Indonesia itu masih sedikit pesaingnya. Jadi saya masih bisa merajalela. Jadi ketika harus tahu mana mau ngecek mana yang kartun-kartun yang dimuat, ya saya biasanya pergi ke Blok M, buka koran, buka majalah sambil bawa notes, dicatetin. Ini majalah ini terbit sekian halaman, sekian buah. Yang ini koran ini saya catetin semuanya. Minggu berikutnya baru datengin keliling ke redaksi-redaksi itu. Kayak ambil honor, kira-kira gitu. Kayak tape Tapi kolektor. zaman dulu itu mengasihkan bagi saya karena selain mass medianya banyak, majalah, koran dan sebagainya, sehingga kartun saya juga banyak dimuat waktu itu. Nah sehingga saya punya tradisi menabung. Jadi semua honor itu saya tabung. Akhirnya makin lama makin banyak, saya bisa membeli mobil, Pak. Orang bilang katanya, wah itu Nono lagi naik kartun katanya. Gitu. Oh iya, kalau Pak Nono itu dari Intisari, majalah Hai, apalagi Pak? Humor, Tempo. Kemudian ada Selekta Group, ada Wah iya, dulu ada majalah Zaman, ada Femina. Hampir semuanya. Pokoknya majalahnya itu hampir semuanya. Saya sampai waktu itu bingung, Pak Nono ini kartunis majalah mana ya? Jadi hampir kayak Pak Joni Hidayat ini. Pak Joni Hidayat itu betul. wah itu luar biasa itu. Wah sampai semua teka-teki silang itu isinya Pak Joni Hidayat semua itu. Iya, tapi nggak ada manajemennya. Memang kita kadang-kadang perlu mempelajari ini ya, karena semua ada zamannya, ada apa. Tapi kalau saya melihat kartun, karikatur sekarang ini lebih mengenal dengan model-model yang manual ya, akan lebih apa ya, menyentuh gitu. Iya, lebih. Ada ya walaupun ada computerized, tapi kalau semua full menjadi digital art itu kok memang ya sudah zamannya seperti itu. Saya nggak tahu ya. Tapi ya dasar awal tetap memang harus skate. Nah sekarang Mas Priyo, monggo silakan diceritakan ini pengalamannya gimana. Belajar dari pengalaman dua senior kami, ini tentu sangat menginspiratif bahwa pada saat itu kami berkesempatan belajar karya beliau itu lewat media, kami ikuti bagaimana membuat stylenya, sehingga para senior-senior itu sangat bingung mengikuti jejak style karena ada yang bergaya semacam blunder, ada yang mengikuti semacam kayak smooth, ada yang mengikuti semacam kayak bentuk-bentuk lain. Namun pada zaman saya waktu itu belum berpikir tentang nilai, tapi sebuah kebanggaan adalah karena belum berkeluarga, lebih pada rasa seneng ya, sehingga kesempatan ilmunya kami dapat. Kedua, kerendahan hati Mas Nono, Mas Rosid, tidak pelit dalam berbagi, ini buat kami adalah sumbangsih, lalu menjadikan kami menjadi semangat berkarya, sehingga ketika ada pameran kami tidak pernah berpikir menang, bisa ikut masuk katalog, masuk display, itu udah senangnya nggak karuan, dan kita bisa ngundang keluarga gitu. Ini artinya bahwa berkesenian waktu itu bisa dibanggakan dan dikagumi orang gitu Pak Kris. Ya, memang salah satu apa namanya keinginan kita ini kadang-kadang saya baca-baca ya, ini kebetulan saya hanya senang. Waktu kecil saya memang bercita-cita menjadi pelukis, sudah gitu aja dah. Karena saya tidak mau belajar yang lain kecuali belajar menggambar. Nah, percuma ilmu liane menggambar ya. Tapi ternyata melukis itu juga perlu ilmu yang lain, perlu apa namanya pengetahuan yang lain. Bahkan saya sampai sekarang ini pun belajar ini bisa tahu ilmu lain dari menggambar.
karena saya merasa tidak sekolah, maka saya pasti ketinggalan, pasti kalah set sama yang sekolah. Karena 4 tahun selama masa di Aqua tentu mejen itu udah berhenti total gitu ya, tapi hanya bikin kartun, bikin apa, taman gitu. Nah, dengan kecintaan menggambar, saya harus membaca literasi, referensinya nggak ada di Indonesia, harus bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Ketika belajar bahasa Inggris, ternyata ilmu-ilmu lain ada. Nah, kecintaan atas seni ini memang ya nggak bisa dibuat, mungkin diturunkan aja. Nggak tahu nih cerita-ceritanya, apakah Pak Nono punya murid, Pak Rosid punya murid, Mas Bro punya murid yang berhasil menjadi seniman kan juga, atau satu kelas itu yang masih bertahan menjadi seniman itu tinggal berapa persen gitu. Ini mau Pak Nono cerita. Memang satu kesenian ini adalah satu panggilan ya, yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibikin dibikin satu metode khusus seperti itu. Kayak di list gitu ya? Kayak di list nggak bisa. Jadi ya memang terjadinya secara alamiah. Mengalir begitu saja ya? Mengalir. Misalnya saya ambil contoh, misalnya seperti Pak Pram. Pak Pram itu tiga putranya nggak ada yang nurun jadi seniman, dalam arti bahwa tidak seperti bapaknya, yang bapaknya itu benar-benar seniman, sementara anak-anaknya tidak sama, mungkin kurang minatnya. Atau mungkin saya sebagai polisi tidak bisa ngajari anak saya jadi polisi juga. Bisa jadi. Sama anak-anak saya juga begitu, nggak ada yang tertarik jadi seniman buat apa kayak gitu. Saya kemarin teringat Pak Dunadi, ini pematung yang di Jogja, beliau mengatakan, saya nggak bisa mewariskan keahlian mematung, tapi kalau memanage ini mungkin bisa, beliau begitu. Jadi saya jadi teringat, iya ya, mewarisi anaknya Basik Abdullah ya nggak ngelukis, anaknya Sujoyono ya nggak kayaknya, anaknya siapa? Maka saya ketika anak cucu dan cicitnya Pak Cokot ini kok matung garis ini, saya jadi luar biasa. Beliau ini nggak berpendidikan, nggak apa, tapi bisa mewariskan. Nah, sekarang kita ini kan bincang-bincang ini pengen punya harapan menjadi seniman itu ya pilihan, tidak harus nyeni gitu ya, tapi ada kecintaan, ada apresiasi, atau bisa memberi interpretasi. Nah, kira-kira nih, monggo Pak Rosid pendapatnya gimana? Ya, ini pengalaman dari pribadi saya ya, artinya saya memelihara saya jadi seniman itu dengan cara mencari ide ya. Saya biasanya pakai target, sehari harus bisa berapa bikin karya, 20 atau berapa. Ya, pokoknya itu target, nggak tahu gimana. Memotivasi ya Pak motivasi. Ya? Membuat pressure buat dirinya ya, sendiri. Di samping itu kita coba cari referensi buku-buku apa yang mungkin masih bisa dicari ya. Nah ini kalau Pak Rosid tentang Pak Pram, ini kan kemarin sudah bincang-bincang juga, Pak Pram sedang pameran bersama kita nih. Menurut Pak Rosid gimana? Ini kalau kita melihat Pak Pram, Pak GM, Pak Dwikun, Pak Pri, Pak TS Sutanto, nah ini monggo. Ya kebetulan saya sama Mas Pram kan kayak di balik layar lebih dekat ya, karena satu kantor dan kita bentuk Pakarti kan kadang-kadang kan keluarnya ke saya kan. Paling dekat ya, artinya Gatot belum ada di sini juga ya, artinya semua hampir perjalanan Pakarti itu saya tahu soalnya dari embrionya sebelum Pakarti ketemu ini, karena Mas Pram punya jiwa leadership ya, mungkin yang lain nggak bisa kayak Mas Pram, bisa kemana-mana, bisa memang perlu leadership, betul Pak, karena memimpin, karena beliau bukan hanya pintar menggambar tapi juga bisa memahami orang lain. Nah ini yang kita juga perlu mengakui. Menurut saya ini Pak Pram punya ide Pakarti ini luar biasa. Ini tahun berapa itu? Dengan 89 ya, 89 berarti sudah hampir 32 tahun. Ini hampir 32 tahun. Ini kan juga ya zaman itu mengumpulkan orang yang punya hobi sama ini kan ya sulit. Apalagi medianya juga masih manual, parsial begitu. Betul. Ide gagasan membangun komunitas ini penting. Jadi saya kira berkesenian memang perlu ada komunitasnya.
membangun wadahnya, dan perlu ada aktivitasnya, perlu ada ruang apresiasi dan interpretasinya. Iya. Dan satu lagi, jangan lupa memang perlu nulis dan membuat penerbitan. Nah, ini monggo Pak Nono, menurut Pak Nono gimana? Sebetulnya ide seperti ini sebetulnya tidak terlalu baru ya Pak ya. Artinya bagaimana setiap seniman harus mempunyai satu dokumentasi, harus bisa membuat catatan secara masing-masing. Kendalanya adalah ketika kita berorganisasi itu tidak setotal yang seperti yang kita harapkan, karena memang kita berorganisasi ini kan sebetulnya kan dasarnya mengikat satu komunitas yang mempunyai visi, mempunyai pemikiran, mempunyai profesi yang sama. Dan sejauh ini kan kita hanya berjalan sendiri-sendiri. Artinya organisasi tetap jalan, tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa teman-teman kartunis ini mempunyai satu kewajiban yang harus dijalankan, misalnya ngantor atau dan sebagainya. Itu kadang-kadang jadi satu hambatan samben juga, gitu ya. Gitu. Tapi saya bilang bahwa harus organisasi kita itu seperti masih sekedar hobi atau kelanganan atau sambilan. Kelanganan Pak. Ya, kelanganan, boleh kelanganan ya. Kelanganan. Karena berorganisasi seperti ini memang harus berkorban. Atau bahkan betul. Ya tadi tuh, ya nyuntuni, ya ngajari, ya nek perlu melu bayari. Tadi ya memang, tapi mau tidak mau, tapi dengan adanya seperti ini saya salut betul. Pak Kartini bisa bertahan sampai 31 tahun masih ada, walaupun bergantian, tapi ide gagasan awal hingga sekarang tetap ada. Ini Mas Priyo, ini ceritakan, monggo cerita ikut berorganisasi, ikut bagaimana mengembangkan edukasi seni, ngajari anak-anak. Ini kan menurut saya nggak gampang. Monggo. Menurut saya, dari senior kami, saya hanya menambahkan apapun organisasinya, apapun kegiatan seninya, yang terpenting adalah diniati dari rasa cinta dan ketulusan, dan diniati dengan niat untuk kemaslahatan orang banyak. Karena sebaik-baiknya orang hidup adalah bermanfaat untuk orang banyak. Karena dengan seni kita akan membukakan hati, membukakan mata hati, membukakan pikiran, menginspirasi juga ya. Tata warna, tata letak, tata cahaya, tata garis, dan semuanya sangat komplit. Sehingga di dalamnya yang sangat kompleks itu tidak bisa dipisah satu persatu. Itu makanya dalam mengakomodir ke semua secara keseluruhan tidak bisa dibebankan secara personal. Tentu harus ada kesadaran, karena yang terjadi dalam komunitas nanti tidak banyak nanti bubar di tengah jalan, gontok-gontokan sendiri gitu. Kemudian juga tidak cocok dengan orangnya, tentu tidak cocok dengan karyanya dan tidak cocok dengan aktivitasnya ya, sehingga tidak jarang rumah itu nanti menjadi persinggahan orang-orang pesakitan yang isinya tiap hari mengelah dan mengeluh aja. Nah ya, kalau seniman sambat itu sudah berarti ada sesuatu yang tidak pas. Tapi memang kita menyadari bahwa sebagai makhluk sosial, bersosialisasi, membangun wadah ini penting. Karena mau tidak mau, kalau ini konteks demokrasi, inilah civil society, ini yang dibangun masyarakat sipil yang non pemerintah, yang tidak ada ikatan secara hukum atau apa saja, tapi ini ikatan kesadaran dan kecintaan tadi ya, memang perlu ketulusan. Nah sekarang saya ingin juga membuat suatu inspirasi atau pesan moral bagi generasi muda atau siapa saja yang mau belajar jadi seniman. Mungkin dari Pak Nono dulu. Pak Nono, silakan, pesan moralnya apa yang ingin sampaikan, karena Pak Nono juga punya kenalan banyak seniman yang bahkan sampai matinya itu merana
Nah itu loh, nggak dianggap Pak tercatat. Iya. Nah ini gimana Pak? Ya, untuk saya menjadi seniman itu satu anugerah juga sekaligus satu tantangan. Jadi anugerahnya itu adalah seniman ini biasanya lebih banyak untuk mengolah rasa, menajamkan perasaan, kepekaan akan lingkungan, mengasah jiwa, gitu, seperti itu. Nah, alangkah baiknya jika satu sistem pendidikan itu juga melibatkan unsur-unsur ini. Jadi beda antara orang yang menghayati seni atau melakukan sebagai pelaku seni dengan orang-orang yang jauh dari sentuhan seni. Itu akan beda cara berpikirnya seperti itu. Termasuk masalah kemanusiaannya gitu. Kemanusiaan. Nah, kita harapkan Pak banyak dari generasi yang akan datang ini lebih peduli dengan kesenian, atau justru yang menjadi harapan saya adalah jangan hanya sekedar berpartisipasi, tapi saya juga berharap mudah-mudahan kesenian ini menjadi bisa menemukan yang baru ya Pak ya. Betul. Di era baru, karena medianya lebih banyak, caranya lebih mudah. Betul. Iya. Teknologinya juga, pendukungnya sudah, referensinya juga banyak sekali. Sangat banyak. Itu beda sekali dengan apa yang terjadi 30 atau 40 tahun yang lalu, yang kita masih belum mengenal medsos, belum ada internet, dan masih mengandalkan wesel. Itu saya Pak. Sampai tadi Ganjelawang. Iya. Kira-kira seperti ya, itu Pak. monggo Pak Rosid. Kalau saya artinya untuk jadi seniman itu perlu keikhlasan ya, karena dalam perjalanannya pasti ada konflik batin ya. Apakah tujuannya antara harapan dan kenyataan bisa beda ya Pak ya. Iya itu ya, makanya tetap keikhlasan jangka panjang lah. Jadi enggak usah ngurusi mau laku, mau enggak, mau hebat, mau enggak urusan. Yang penting terus berkarya, karena itu kan catatan sejarah gitu Pak ya. Iya benar. Nah, perlu keikhlasan, mengikhlaskan dirinya. Ini kalau Nazar nulis ini, saya pas kebetulan baca-baca Nazar, dia menitipkan dirinya untuk melukis. Nah, itu. Bahkan Avandi pun mengatakan, kamu kalau ya carilah uang sekedarnya, selebihnya untuk melukis. Jadi artinya untuk menjadi seniman itu perlu getih itu, kalau Pak Gatot cerita bolak-balik itu. Nah, Mas Priyo, monggo silakan. Menurut saya untuk menjadi bertotalitas berkesenian buat kami adalah sebuah kerinduan, di mana berkesenian kita ingin memiliki dasar kemandirian. Karena dengan kemandirian kita bisa totalitas dengan ide-ide murni kita tanpa adanya sebuah tekanan. Sementara kalau kita bekerja sama, bukan anti kedinasan, tidak ya, tetapi kalau sesuatu harus lari menginduk ke dinas kesenian, dinas pariwisata atau lain sebagainya, mereka berbicara tentang birokrasi dan ujung-ujungnya administrasi, sehingga para pekerjanya pun dipegang pada orang yang kepala bagiannya pindahan dari dinas peternakan, dan itu tentu tidak punya kemandirian. Tidak tepat orangnya, atau bahkan malah aturan itu membelenggu. Jadi memang harus sebebas-bebasnya, bebas tapi dua aturan kan gitu. Artinya bebasnya tetap berkarya dan mencerdaskan. Nah, ya, oke, ini tadi kita sudah bincang-bincang. Nah, saya ingin cuman menyampaikan, karena ini perlu ketulusan, perlu semangat pula, punya nyali. Karena jadi seniman kalau tidak bernyali, tidak tulus hati, dan tidak punya semangat, mesti bleret. Tadi yang dikatakan Pak Rosid, akan ada pertentangan batin. Yang kedua, kita harus mencintai, dasarnya dari kecintaan. Apapun yang terjadi, serahkan pada Tuhan. Semua akan menjadi hormat, dan semua akan menjadi berkat ketika kita punya komitmen dan terus konsisten.